Mas sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nggak apa-apa. Ya. Secara psikologis, adakah ketakutan? Sama sekali tidak. Kasus yang dilakukan, apa yang dituduhkan ke saya, locus delicti dan tempus delicti itu, tidak pernah saya ada di situ. Ya kan, 26 Maret, sebuah acara di Jakarta Pusat, saya tidak hadir di situ, dan saya juga tidak mengerti, dan istilahnya saya belum quote and quote belum lahir di kasus ini. Karena saya mulai meneliti ini, itu sebenarnya setelah ada postingan dari Dian Sandi pada 1 April. Dengan pembentukan tim reformasi kepolisian ini, ada harapan nggak bahwa tim ini atas nama hukum, atas nama kejujuran, kebenaran, mengintervensi persoalan ini? Yang menarik, Prof. Zimli pun dalam diskusi santai ini ya, ketika di salah satu acara undangan pernikahan itu, dia nepuk saya, beliau itu nepuk saya. Lama-lama saya percaya juga ya bahwa ijazahnya itu palsu. Maaf Prof, ini saya hanya ngulangi pembicaraan Prof ketika di acara itu gitu. 2 orang mantan pejabat kepolisian, Pak Ugro Seno dan Pak Susno Duaji, wakil Kapolri. Ya, dulu Wakapolri beliau. Kemudian Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Pernah mengatakan bahwa ijazahnya sendiri belum dibuktikan. Itu statement terbuka yang disampaikan. Terima kasih Pak Ugro, terima kasih Jenderal Ugro, terima kasih juga Jenderal Susno yang sudah menyampaikan pikiran yang sangat waras. Berkali-kali Jokowi bilang, nanti kita buktikan di pengadilan. Apa saya? Bohong. Nggak mungkin dia berani membuktikan di pengadilan. Bagaimanapun kan ada orang-orang di sekitar Mas. Ya. Ada istri, ada keluarga, ada ibu kalau masih ada. Ya, ada. Ibu bagaimana mereka melihat sikap mereka setelah alhamdulillah penetapan ini? Setelah tadi mereka beliau-beliau itu mendengar ya. Istri saya juga mendengar langsung, karena langsung saya beritahu. Dan alhamdulillahnya apa? Semuanya menyatakan kuat Mas, kita doakan, tegakkan kebenaran. Terima kasih untuk semuanya. Dan insya Allah kita bergerak bersama dan kita lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Madilog, hanya berselang 3 hari setelah kepulangannya dari Sydney untuk menginvestigasi ijazah Gibran Rakabuming Raka, pakar telematika Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Penetapan tersangka dilakukan sebelum diresmikannya Komisi Reformasi Polri. Kita akan mencoba menggali adakah hubungan di antara dua event ini, dan untuk itu, untuk Anda, untuk jelasan kita semua, maka kami hadirkan kembali di Madilog Roy Suryo. Terima kasih Bang Roy. Iya, terima kasih juga Kang Darsa. Ya. Mas sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nggak apa-apa. Ya. Secara psikologis, adakah ketakutan? Sama sekali tidak. Ya, karena sebenarnya saya sudah dengar santer kabar ini. Itu bahkan sebelum saya berangkat ke Sydney, ketika alhamdulillah kemarin kita bicara menemukan bukti-bukti yang sangat kuat bahwa Gibran itu tidak pernah lulus SMA. Ya, itu. Jadi sebelumnya itu sudah ada, bahkan saya sudah dengar ada desakan dari para termul, ya, bahkan termul-termul itu kan sampai mengancam akan demo di depan Polda Metro Jaya dengan buka baju. Betul, termul anggota Gerwan Mul itu, gerakan wanita termul itu, kan ada itu yang mengancam kayak gitu. Sudah ada. Nah, kenapa? Karena mereka sangat khawatir kalau saya berangkat itu akan menemukan sesuatu. Terbukalah ya. Iya, dan makanya kan sempat ketika berangkat tuh, waduh katakan pasti tidak akan terbit visanya, ya. Kemudian nanti akan dicekal. Kemudian kalau sudah akan di sana akan ditangkap Interpol gitu. Wah, dramanya itu luar biasa. Ya tapi kan alhamdulillahnya sebagaimana kemarin saya ceritakan di Madilog kan. Saya dapat visanya tuh 3 tahun. 3 tahun. Ya, jadi terima kasih untuk Kedubes Australia dan Imigrasi yang sudah memfasilitasi itu. Bahkan saya juga di sana sukses berat lah gitu. Dan pulang dan saya ceritakan oleh-olehnya dengan kesimpulan 99. Pulang juga kemarin diceritakan ada kalangan bunga. Betul, ada kalangan bunga, ada kemudian penyambutan di bandara pakai spanduk ya kayak Valentino Roy gitu. Bukan Valentino Rossi. Nah, dan
Kemudian sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, apakah nanti ada hubungan enggak dengan komisi yang baru disebut. Ada hal lain sebenarnya yang cukup berpengaruh. Saya bukan pengamat politik. Mungkin seperti orang yang sering duduk sini ya, Pak Slamet ya, itu yang nanti akan bisa mungkin menggambarkan dengan lebih tepat. Tetapi banyak sekali yang melihat keberanian dari polisi saat ini, dan itu dikatakan juga oleh Dr. Muhammad Taufik, lawyer terkenal dari Solo. Ini adalah ketika melihat arah angin yang dilakukan oleh presiden kita. Oh, arah angin dari sikap Pak Prabowo maksudnya? Iya, kan ketika waktu itu kan minggu yang lalu kan agak keras tuh statement dari Menteri Keuangan kita kan, Pak Purbaya. Soal WUS, ya kan gitu. Kemudian soal akan dikejar. APBN tidak akan. Ya, dan itu kan kayak mau mengaktualisasikan atau melakukan perwujudan dari sikapnya Pak Prabowo ketika berjanji dulu. Kejar koruptor sampai ke Antartika. Meskipun koruptornya ada di antar kita gitu ya mereka. Tapi kan akhirnya ketika muncul Pak Prabowo, dan ini sangat disayangkan oleh banyak sekali kalangan, termasuk Pak Said Didu, termasuk Pak Ubed, termasuk juga ya pokoknya orang-orang yang masih waras lah gitu ya. Dengan kok mau-maunya Pak Presiden mengatakan saya yang jawab. Bukan, saya yang jawab. Rakyat yang nanggung. Oh, gitu. Nah, itulah tanggung jawab. Ya kan? Tanggung jawab. Loh, utangnya tuh 60 tahun. Dengan segala hormat kita, apakah seseorang, bukan hanya Pak Prabowo, apakah lazim dianugerahi usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 130 tahun? Kelihatannya tidak. Lah, ya kan, lihat. Kan 70 tahun usia beliau sekarang, 70 sekian. Tambah 60. Nah, tambah 60 tahun. Artinya, kan pasti ada nanti yang menanggung berikutnya gitu loh. Dan ketika dikatakan jawab, loloslah orang-orang atau oknum-oknum, tidak hanya Jokowi ya. Saya melihatnya oknum-oknum yang harusnya ikut bertanggung jawab atas WUS itu. Kan seolah-olah ditutup gitu saja. Terus kemudian beliau menggunakan falsafah Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Gak usah diulik-ulik lah gitu kejelekan. Ya itu bagus kalau untuk orang yang memang lurus. Tapi kalau orang yang misalnya ijazahnya palsu, 99,9 palsu kayak gini, ditutup-tutupi, dan secara ilmiah itu sudah kami buktikan dengan buku Jokowi White Paper, dan itu pun berdasarkan hasil karena skripsinya tidak pernah ditandatangani, tidak dilegalkan. Nah, ini yang membuat kemudian Polda Metro menjadi berani untuk bersikap. Makanya kan ini saya hanya menyuarakan saja, pengamat politik yang jauh lebih ahli daripada saya. Pengamat politik menyatakan bahwa ini tidak lepas dari angin tadi. Angin itu, dan makanya ketika kemarin ya hari Kamis atau bahkan Rabu, saya mendengar akan ada gelar perkara, kan sempat dikatakan Rabu itu Kamisnya akan ada gelar perkara. Nah, kemudian setelah gelar perkara langsung ada penetapan. Itu pun sebenarnya masih maju mundur mereka. Tapi begitu kelihatannya angin itu tidak akan berani atau Pak Prabowo begitu. Nah, tambah lagi angin baru yang malah justru mendesak itu adalah akan diumumkan Komisi Reformasi Polri tadi. Sebentar. Kalau begitu dengan kata lain, Mas Roy melihat bahwa penetapan Mas Roy tadi pagi sebelum diumumkannya Komisi Reformasi Polri ini itu berhubungan pasti dengan ada ini ya, ada hubungan yang erat. Saya bukan pengamat politik tetapi silahkan konfirmasi ke pengamat politik, dan saya hanya mendengar dari orang-orang tokoh-tokoh atau pakar-pakar yang pintar itu. Nah, karena saya adalah pengamat telematika, tetapi saya hanya menyuarakan saja statement-statement beliau-beliau itu banyak beredar, termasuk pakar hukum kayak Pak Taufik. Ini jelas-jelas ada hubungannya dengan arah angin tadi dan kemudian keberanian. Makanya kan diumumkannya kan juga nanggung waktunya. Biasanya kan diumumkan itu supaya juga banyak tanya jawab. Itu kan setelah Jumatan. Betul. Kok ini mendadak sebelum Jumatan? Dan orang tidak banyak bertanya ya karena mau Jumatan. Nah iya, dan memang hari ini juga terjadi ada peristiwa-peristiwa lainnya. Ada ledakan itu yang kemudian coba kalau itu misalnya terjadi setelah Jumatan. Iya. Bisa jadi belum diumumkan tadi. Karena ini ada persoalan ini ya. Tapi sekali lagi saya menyambut baik dan bersyukur alhamdulillah sudah dibentuk yang namanya Komisi Polri ya. Komisi Reformasi Polri ini. Ada Pak Mahfud MD, Pak Mahfud, ada juga Pak Jimli dan beberapa tokoh yang lain. Kita berdahiri juga. Ya. Apakah Mas melihat bahwa kasus Mas ini mungkin akan menjadi salah satu PR awal bagi komisi ini? That's it. Itu yang saya maksudkan.
Oke. Jadi belum sudah ada tugas besar. Kenapa PR? Karena yang namanya Komisi untuk Mereformasi Polri itu kan pasti akan ditunggu oleh rakyat bagaimana bisa membersihkan kembali quote and quote ya Korps Coklat ini yang disebut-sebut kemarin menjadi tangan kekuasaan, ya kan gitu. Bukan restart negara ini ya, bukan proses hukum, ya. tapi sebagai maksat negara yang negara kekuasaan kan. Nah, jadi artinya apa? Ini salah contoh. Kenapa? Nah, sekarang kita masuk ke materi. Oke. Kenapa saya yakin tadinya ya bahwa harusnya barang ini nggak mungkin jadi. Oke. Gitu. Nah, kenapa? Karena ketika barang ini tak mungkin jadi, artinya Mas tidak akan jadi tersangka. Seharusnya kalau jujur polisi. Oke. Satu ya, yang saya teliti ini adalah naskah sebagai dokumen publik. Oke. Ya, dokumen publik itu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Itu adalah sah untuk dibuka secara publik. Kenapa? Jelas banget. Saya termasuk tim yang menyusun undang-undang itu. Yeah. Meskipun ada pasal 17 yang dikecualikan, tetapi di pasal 18 kalau seseorang pernah menjadi pejabat publik, dia harus bisa dibuka data-datanya. Dan yang namanya ijazah itu bukan dokumen private. Kalau dia dokumen publik. Dia itu dokumen publik, jelas betul. Yang diatur yaitu menjadi private adalah misalnya apa? Angka lahir, ya, kemudian nomor NIK, kemudian kalau itu masuk dalam undang-undang perlindungan data pribadi, misalnya di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, ada hal yang sifatnya khusus dan ada juga yang sifatnya umum tapi itu sifatnya private. Misalnya juga jelas nanti data-data untuk binary dan lain sebagainya untuk bisa untuk identifikasi manusia di situ. Nah, artinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu menjamin kami. Kami itu apa? Saya bertiga. Saya, Dr. Rismond, Dr. Rismond, dan juga Dr. Tifa, yang kebetulan memang dijadikan satu klaster di dalam penetapan tadi. Penetapan tadi itu menetapkan 8 orang. Dari 12 yang kemarin disebut terlapor. Ya. Dan ada klaster yang berisi 5. Ya. Kemudian ada klaster yang berisi 3. Ya. Klaster yang berisi 5 itu misalnya adalah disebut ES itu Pak Egy Sujana, kemudian KTR itu Kurnia Triroyani, kemudian DHL itu Damai Heri Lubis, ya, bukan paket itu ya. DHL. Kemudian ada RE itu Rostam Effendi, kemudian ada juga MRF itu Muhammad Rizal Fadila. Ya, itulah ulama ya. Ulama ini memang klaster ulama-ulama atau memang benar ini klaster TPUA dulu lapor. Dan klaster kedua RS saya sendiri Roy Suryo. RHS Respon Hasiolan Sianipar, ya, dan kemudian TT yaitu Tifausia Tiasuma, Dr. Tifa. Artinya memang ini dua klaster ini ada perbedaan ya pasal-pasalnya. Misalnya adalah pasal-pasal yang dikenakan pada klaster yang pertama itu antara lain tadi Kang Dasar sudah nyebut juga ada pasal 310, pasal 311, kemudian 160 KUHP, ya. Nah, itu yang menarik ada 160-nya karena itu disebut ada melakukan menyuruh orang untuk berbuat gitu ya. Jadi penghasutan ya. Penghasutan ya. Kemudian ada pasal 27A untuk Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4, ada juga pasal 28 Undang-Undang ITE. Sedangkan kami yang bertiga itu tidak dikenakan pasal penghasutan, tetapi jahatnya. Nah, saya bilang jahatnya ini. Selain pasal 310 311 ya, pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, itu juga kami dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang ayat 1 junto pasal 48 dan pasal 35. Padahal kan Darsa, ini untuk pemirsa Madilog semua. Saya sekali lagi adalah dulu orang yang merancang undang-undang ini ya. Anda pernah mengatakan ITE, ya. Pasal itu digunakan kalau ada seseorang mengirim bukti transfer 10 juta. Tapi kemudian diganti dengan angkanya tambahin, dialah ini kenakan pasal ini. 32 undang-undang ya, karena itu berarti membuat sesuatu yang sifatnya asli menjadi kemudian berubah. Dia merekayasa barang bukti. Ya, atau pasal 35-nya adalah yang tadinya itu asli dibuat menjadi tidak asli. Ya, dia bisa kena itu. Nah, sedangkan ijazah ini tidak ada satu sentuhan pun yang saya lakukan. Ya, artinya gini, kecuali saya mengganti-ganti foto ini. Foto ini saya ganti, saya hilangin kacamatanya supaya menyesuaikan dengan Jokowi, atau misalnya saya ganti logonya supaya logonya ini tidak bisa terbaca lagi sebagai Universitas Gadjah Mada gitu misalnya. Itu saya ganti
kata-katanya. Fakultasnya ya. Nah, dan bukannya mengganti itu, harus saya transmisikan. Okay. Menariknya Kang Nasa, mungkin juga banyak pemirsa. Saya kan tidak punya akun apapun. X atau Twitter saya nggak punya. Ya, akun YouTube saya juga nggak punya. Kalau hadir di YouTube kayak gini, hadir di podcast kayak gini, saya kan narasumber. Iya, kami yang menyiarkan. Nah, iya, dan yang menyiarkan podcast itu nggak mungkin kena. Contohnya adalah 4 dari 12 itu ya, kayak Pak Abraham Samad, kayak Bang Ian dari Langkah Update, kemudian dari Bang Michael dari Sentana, dan satu lagi ya gitu teman. Itu kan memang mereka kalau saya juga melindungi mereka. Mereka itu adalah the fourth stage of communication. Pilar keempat dari itu ada, saya tulis itu dalam buku Jokowi's White Paper. Artinya selain kebebasan berpendapat di pasal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 ya, di pasal 18 yang mengecualikan yang dikecualikan, kami ini kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar di pasal 28 ayat F, keterbukaan ya, demokrasi, bahkan oleh Declaration of Human Rights ya. Dan itu dipastikan juga kemarin 2 hari yang lalu nih kebetulan. Apakah polisi kemudian juga sempat mendengar? Kan Komnas HAM juga memberikan respons gitu. Soal ini. Ini akan membahas ini juga. Nah, jadi ini memang ada kebut-kebutan kayak kalau kereta bus itu ini kayak kejar tayang gitu kan. Yang satu mau dibuka, yang satu gara-gara ada perubahan arah angin dari presiden, yang satu lagi ada pembuatan komisi, yang satu mau ada jawaban Komnas HAM, yang mungkin ada yang lain-lain lagi. Gitu. Kalau urusan-urusan seperti itu, biasanya kan yang dikenakan hanya 310 lah ya, atau 311. Betul. Apakah penetapan pasal-pasal lain pada klaster yang lain ada penghasutan? Nah, kemudian ada di Mas Roy ada 32 sama 35 ITE. Ya. Itu apakah ada kesan tujuannya untuk apa gitu? Makanya saya tadi untuk memperberat hukuman. Persis. Saya tadi meniru kata-kata yang diucapkan oleh Rangga. Siapa? Rangga itu adalah itu. Ada apa dengan cinta? Iya. Jadi apa? Maksudnya yang diucapkan oleh cinta kepada Rangga. Kamu jahat. Bukan. Rangga, kamu jahat. Ini jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena pas Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 30 tadi tujuannya itu. Dan itu kalau dilihat tujuan awalnya pembuatan undang-undang itu, dulu saya pernah cerita, itu adalah undang-undang untuk e-commerce. Bukan untuk undang-undang mempidanakan orang. Apalagi dengan ijazah yang disebut-sebut saya melakukan perubahan dan pendistribusian. Pengubahannya saja kagak. Distribusi apa lagi? Karena tidak punya akun. Iya. Kalau kemudian ada gambar ketika saya melakukan proses namanya ELA, Error Level Analysis, itu gambar dari software dan tidak melakukan perubahan apa-apa. Kan ada gambar dari ijazah ini, kemudian saya ELA, gambarnya menjadi brut kalau kata orang Jawa ya, atau kata orang Jawa. Artinya menjadi kacau dan menjadi tidak nampak detailnya. Ya, itu menunjukkan kalau gambar yang di ELA tidak nampak detailnya, itu berarti palsu. Atau saya memasukkan fotokopi ijazah atau file ijazah yang diupload di Dian Sandi. Nah, ini Dian Sandi harusnya juga yang kena. Dian Sandi yang mengupload gambar yang tadinya lurus gini menjadi miring. Kemudian di situ saya masukkan dalam program namanya Luminance Gradients, yang itu sempat ada di buku juga warnanya biru. Itu menunjukkan kalau cap ini itu tidak ada di atas jas. Artinya pas foto ini ditempelkan di atas cap. Itu kan temuan-temuan yang sebenarnya membuktikan kalau ini palsu. Temuan-temuan yang saintifik juga. Sangat saintifik dan terbukti ilmiah. Ada buktinya semua. Bisa dibaca di buku Jokowi's White Paper. Dan itu saya presentasikan. Dan ketika saya dilakukan BLITA acara pemeriksaan, memang saya tidak masuk ke materi itu. Kenapa kan? Ini penting banget untuk diketahui masyarakat. Jadi saat saya dipanggil atau saya diberi undangan untuk klarifikasi yang pertama, ketika masih penyelidikan, dalam surat hitam di atas putih, yang terlihat di situ adalah tanggal yang dilaporkan itu adalah tanggal 26 Maret 2025. Nah, penyidik bertanya ke saya, apa yang Anda ketahui pada tanggal ini? Yang diketahui saya buka bersama tanggal itu di sebuah rumah makan di Jakarta Selatan. Hanya itu, karena itu memang betul. Dan artinya bukan pada peristiwa yang ada di situ. Jadi saya diminta, atau quote and quote,
agak dipaksa untuk mau menceritakan yang terjadi pada video tanggal 26. Ya saya kan nggak mau. Oke. Artinya begini, kita harus cerdas. Sebagai seorang waktu itu saya belum saksi, masih sebagai orang yang diminta klarifikasi. Nggak boleh dong, kita hanya seperti di warung, kita cerita, oh saya menceritakan orang ini, menceritakan orang ini. Itu namanya testimonium di auditum. Artinya kita menceritakan apa yang kita dengar. Padahal saksi itu harus menceritakan, harus melihat sendiri peristiwanya, mendengar sendiri, baru dia boleh cerita. Peristiwa itu tidak pernah ada saya di dalam, bahkan saya disebut namanya pun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kemudian naik menjadi penyelidikan, waktu itu masih hanya pelaporan, dan saya menjadi saksi waktu itu, sudah saksi. Ya. Kemudian diceritakan lagi atau ditanyakan lagi peristiwa tanggal 22 Januari, lebih mundur lagi. Ya. Nah ini saya juga lucu, saya juga bilang, apa yang terjadi pada 22 Januari, saya nggak ngerti. Ternyata itu memang ada sebuah peristiwa, ada rapat, ada press conference juga yang tanggal 26. Tapi itu memang tidak terkait saya. Mungkin ada 1-2 yang terkait dengan teman-teman yang disebut sebagai tersangka di klaster 1. Yang 12 orang ini tadi. Yang 12, yang sekarang jadi 5. Ya, 5 plus 3, sementara yang 4 bebas kan gitu. Nah, jadi kalau saya harus menceritakan apa yang dilakukan oleh 5 sahabat saya, itu namanya saya pengkhianat. Saya jahat. Karena kan saya nggak ngerti jadi yang mereka lakukan. Iya kan? Jadi rangga saya. Kemudian ditanya-tanya, saya diminta untuk menceritakan orang-orang ini. Itu biasanya orang-orang yang terjebak di situ. Dan ini nggak boleh penyidik melakukan itu. Ada yang terjebak itu? Sekian banyak? Ada. Yang 5 orang ini? Ada. Kan mereka ada yang diperiksa sampai mulai jam 10, selesainya jam 11 malam, jam 12 malam. Karena dipaksa untuk menjawab semuanya. Kita harus pintar di depan, kita harus cerdik. Jadi waktu itu Mas Roy tidak menjawab semuanya? Gini, saya menjawab. Tetapi jawaban saya adalah saya tidak ada pada lokus dan tembus itu. Oke, saya tanya sekarang begini. Dari semua penuturan Mas Roy. Mas Roy merasa bahwa penetapan ini sebetulnya sangat dipaksakan? Sangat dipaksakan, dan itu insya Allah akan jadi tugas dari Komisi Kepolisian untuk yang pertama kali. Karena gini, yang namanya berkas, itu kan nanti akan diperiksa oleh yang namanya sebelum dia P21, ya layak untuk maju ke pengadilan. Pengadilan ya. Dia jaksa, kan dia harus diperiksa oleh seorang namanya jaksa peneliti dari kejaksaan. Kalau nggak lengkap dia P19, sehingga bolak-balik kayak skripsinya Jokowi aja sama bekas Mujo bolak-balik. Yang itu juga bohong. Saya lama-lama kebohongannya itu akan menjadi legenda di masyarakat. Ya, KKN-nya juga bohong, legenda juga di masyarakat. Nah, artinya kalau peristiwa itu nanti dia baca, jaksa peneliti baca BAP saya atau BAP orang-orang yang menjawab dengan cerdas ya, mereka tidak akan bisa menemukan kaitan saya dengan peristiwa yang dituduhkan. Lah kalau nggak ada hubungan dengan peristiwa yang dituduhkan, gimana bisa? Kemudian Joko Widodo itu melaporkan kami itu tanggal 30 April. Oke. Ibaratnya saya mengadu kepada Kang Darsa. Saya dijahati. Jadi yang saya ceritakan seharusnya yang saya ketahui pada 30 April. Pertanyaan sederhana. Apakah boleh saya mengadukan peristiwa, kalau saya lapornya tanggal 30 April, saya mengadukan peristiwa pada tanggal 10 Mei? Belum. Lah iya. Kan itu namanya Back to the Future. Itulah. Jadi film itu kan. Jadi naik kendaraan Back to the Future. Michael J. Fox. Ya gitu. Jadi sampai 3 serinya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Pertanyaan berikutnya, selain lokus dan tempusnya itu nggak jelas. Saya ditanya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada the future dari laporannya Jokowi. Kalau itu disebut pengembangan dalam tanda kutip, nggak boleh begitu. Pengembangan itu adalah yang sudah terjadi, dikembangkan oleh dia. Misalnya, kemudian peristiwa sebelum tanggal 30 April, it's okay. Tapi itu pun harus ditulis dalam surat panggilan. Kalau yang tidak ada dalam surat panggilan, nggak boleh ditulis. Jadi itulah, ketika BAP itu saya isi, saya jawab. Jawaban saya memang banyak yang mengatakan, saya tidak ada di peristiwa itu. Atau peristiwa itu tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Atau yang lucu lagi, mungkin saya juga pernah cerita di sini. Saya dihadapkan dengan sekitar 34 rekaman video. Ya, gitu. Saya pernah tanya ke penyidik. Dari 34 itu yang ada saya, separuhnya ada nggak? Nggak ada. Sepertiganya ada nggak? Nggak ada. Seperempatnya ada nggak? Nggak ada. Seperlimanya akhirnya baru seperenamnya. Artinya hanya 6 di antara 34
itu 6 itu yang bisa dikatakan ada saya. Itu pun masih saya pertanyakan dengan orang yang tadi saya sebut pertama. Ternyata di peristiwa itu salah satu orang yang menguatkan laporan itu adalah orang yang berinisial SM, Sylvester Matutina. Oh, orang sakti ya? Orang sakti. Yang seharusnya dia tidak boleh ada di situ. Kenapa? Karena kan dia harusnya masuk penjara. Betul, harusnya dia masuk penjara, menjalani hukuman. Artinya adalah kalau dia ada di situ, harus gugur. Mas Roy melihat kan fenomena Sylvester? Sangat melihat. Artinya Mas Roy sebetulnya tidak terlalu memikirkan karena orang yang sudah inkrah aja masih bisa keliaran. Itu yang jawaban saya juga kepada beberapa penanya tadi. Ya, beberapa wartawan tadi. Iya. Mas, gimana Mas dengan status tersangka dan para termul bersorak-sorai kegirangan? Wah, saya jadi ingat pidatonya Bung Karno. Ketika menjawab peristiwa 11 Maret. Bung Karno itu mengatakan begini. Rakyat bersorak-sorai kegirangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah surat untuk apa gitu. Dikiranya SP 11 Maret itu padahal tidak. Gitu. Itu apa, Nawaksara ya? Bukan. Itu bukan Nawak, tapi beliau memberikan pidato untuk menjawab sikap Pak Harto, jadi Bung Karno. Ketika Pak Harto itu menggunakan surat perintah 11 Maret untuk melakukan pembubaran dan padahal yang dimaksud Bung Karno itu surat perintah 11 Maret itu adalah untuk menjunjung tinggi anak-anak Bung Karno. Ada itu dan rekaman itu memang baru beredar setelah Pak Harto jatuh. Rekaman itu tadinya simpen sedemikian rupa oleh Arsip Nasional dan ternyata sekarang kita bisa mendengar. Nah, artinya gini, hari ini pun kita juga melihat bagaimana para termul itu bersorak-sorai kegirangan. Gitu. Bahkan saya sudah mendengar ada yang mau tumpengan, ada yang mau kirim. Ini kan pola-pola zaman rezim kemarin yang sangat buruk diulangi lagi. Mau mengirim karangan-karangan bunga ke Polda Metro, selamat atas penetapan gitu. Dan itu akan terjadi. Dan mereka itu memang yang kemarin mendesak-desak supaya ini. Ambil hikmahnya lah. Iya. Tukang bunga lumayan. Kalau dibayar, Mas, rata-rata mereka ngeplang. Allah. Iya, coba lihat kasus-kasus yang dulu. Ketika ada ucapan selamat kepada si ini yang sudah turun ini presiden. Ternyata kan banyak tukang bunga di Barito sana, tukang bunga di mana tuh mengaku diorder tapi tidak dibayar. Ini saya hanya membaca kasus waktu itu. Dan nanti kembali ke tadi gitu. Jadi saya mengatakan memang harusnya kalau kemudian dibaca di berita acara pemeriksaan, nggak laku itu menjadi satu kasus. Karena apa? Si jaksa nanti akan akan seharusnya kalau jaksanya benar. Ya. Dan ini pun harus dipatahkan dulu yang namanya pasal 32 dan 35. Karena undang-undang ITE itu tidak digunakan itu. Kok saya diterapkan itu? Ini benar dugaan dari Kang Dasa tadi. Ya bahwa apa? Mereka berniat jahat tadi. Karena pasal yang ancamannya di atas 5 tahun itu bisa kemudian digunakan untuk menahan. Penahanan, iya betul. Meskipun tadi pada pengumumannya itu tidak langsung ada kata-kata harus ditetapkan dan langsung ditahan, tidak. Tetapi biasanya memang kami ini akan dipanggil lagi dengan status selaku tersangka. Setelah status selaku tersangka, kemudian akan lakukan BAP lagi, berita acara pemeriksaan, dan setelah itu baru ini yang memang berbahaya karena disitulah terjadi sifat subjektif dari penyidik. Polisi ya dia punya diskresi untuk melakukan penahanan atau tidak ya. Jadi kalau misalnya dia didesak ya oleh kemarin ada gerwan yang mau mendesak-desak dengan buka baju itu harus ditahan, ngomongnya kan jelek banget itu si betina itu ya. Nah itu bisa jadi polisi agak khawatir dan ini tergantung lagi arah angin. Kalau arah anginnya nanti kemudian menjadi mengecewakan rakyat Indonesia lagi, kayak kemarin kasus bus itu, bus itu jelas mengecewakan. Karena kan yang namanya tanggung jawab kan nggak begitu. Anda yang nanggung, saya yang jawab. Mas, apakah penetapan tersangka yang bisa jadi kemudian diiringi dengan penahanan ini? Itu agar Mas nggak kemana-mana. Misalnya kemarin ke Sydney, terus melakukan investigasi dan sebagainya. Iya, makanya sebenarnya mereka itu sudah berencana sebelum saya berangkat ke Sydney. Sekarang kan sebenarnya alhamdulillah rakyat sudah tahu lah bahwa ijazah dari si Gibran, Raka Buming Raka itu kan bodong atau nggak ada. Bukan bodong, nggak ada. Kemarin saya tunjukkan mana dia punya sertifikat kayak gini. Kemudian sampai kepada surat penyetaraannya ini
ya, yang itu harus dipertanyakan karena ini nggak pernah ada yang namanya cerita grade 12 ini yang kita ulas detail pada kemarin. Silakan tonton episode Mandilog sebelumnya ya gitu. Nah, ada juga dikasih judul Profesor Sidney tertawa akan ini gitu kan, teman-teman dikasih. Mas, artinya kalau misalnya ini tentu tidak kita harapkan tahan dan sebagainya. Berhenti pula lah segala segala investigasi itu. Makanya rakyat itu nanti yang bisa menilai. Tujuannya apa kalau mereka memaksakan untuk menahan kami bertiga atau bahkan kami berdelapan. Ya kan gitu. Jadi dengan adanya penantu yang satu jelas itu akan menghambat terbitnya buku Gibran Black Paper. Dan dalam buku Gibran Black Paper yang sedang kami susun, saya, Dr. Tifa, dan juga Respon bahkan sudah menyelesaikan sub judul bukunya dengan judul Gibran Endgame. Udah, dia udah selesai dia. Bagian dia udah selesai. Dan mungkin akan diterbitkan dulu. Nggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Tapi itu akan menjadi bagian dari buku Gibran Black Paper. Itu jelas betul bagaimana riwayat pendidikannya Gibran Rakabuming Raka ini yang benar-benar kalau kita bicarakan kemarin acak adut itu terbolak-balik. Ya bolak-balik itu sama setnek juga nggak cocok. Itu kan kita kan kemarin sudah kita bahas. Artinya gini, ini benar-benar akan membuat memang masyarakat dibodohkan lagi dengan status yang tidak jelas. Kenapa saya bilang dibodohkan? Karena kita berikan informasi yang detail, teknis, scientific. Karena kemarin saya ke Sydney tidak hanya ketemu dengan UTS sebagai baku universitasnya, tapi juga masuk ke UTS Insearch, ketemu dengan salah seorang pengajar di sana, Mr. Sam, dan juga akhirnya ketemu dengan 5 lulusan loh ini ya, bukan alumni. Kalau alumni kan hanya masuk lulusan yang mereka bisa menunjukkan contoh sertifikatnya yang dari Indonesia dan tahunnya adalah tahun yang cocok 2005, 2006, 2007, dan itulah yang berusaha akan dihambat karena kan hal-hal kayak gitu nggak mungkin keluar lagi. Karena itu, tapi sekali lagi tergantung masyarakat. Apakah masyarakat mau dibodohi lagi? Apakah mau dilakukan penutupan informasinya? Ini kan mengingatkan kita, Kang Dasa. Pada kalau kita cerita sejarah, dulu zaman perang, tentara Jepang atau pemerintah Jepang itu menyegel radio kita dengan memaku Farco namanya. Farco itu variable kondensator, penala pada gelombang. Jadi nggak bisa kemana-mana nggak bisa kemana-mana. Radio yang bisa didengarkan, hanya radio. Misalnya dulu yang akhirnya menjadi RRI, Hoshio Kyoku, atau Hoshio Rikoku itu, yang akhirnya itu menjadi Radio Republik Indonesia, gitu. Tapi kan siarannya waktu itu kan isinya isi dari propaganda Jepang, kan? Nah itu. Nihong, Cahaya Asia, Nihong, betul. Kemudian kan alhamdulillah kan kita waktu itu sebelumnya kan kita mendengarkan Nirom kan, Nirom itu Nederlands India Radio Omroep Matramse, atau RRI-nya Belanda lah RRI Belanda, Solo waktu itu Solosis Radio Vereniging SRV. Nah kayak gitu. Ini termasuk pikiran-pikiran ini. Itu kalau kata Dr. Tifa itu yang ada di hipokampus. Jadi saya ceritakan ini kan bisa membayangkan. Beda dengan ada orang dalam buku Jokowi Paper itu yang ketika ditanya siapa nama dosen pembimbing Anda, sambil merem sambil mikir dia. Dosen pembimbing saya dulu namanya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah itu berarti dia menghafal. Kalau yang kita bicarakan ini Mas tadi bilang dia impulsif keluarnya. Betul itu. Nah itulah contoh yang tidak akan didapatkan lagi oleh masyarakat. Ketika nanti dalam buku Gibran Black Paper kita menuliskan memang seperti itulah kualitas dari Wapres. Dulu kita pernah bilang Wapres kok malah mendatangi lomba mancing untuk peringatan 97 tahun. Kepergian Mas ke Sydney dengan segala perolehannya, kemudian pembuatan buku Jokowi White paper sebelumnya dan itu rencana, sebetulnya udah sebuah berkah tersendiri ya sebelum ini terjadi. Oh iya artinya kan itu kan sebenarnya kalau dikatakan bagaimana penelitian atau riset tentang Jokowi sudah selesai sebenarnya, karena kan sudah terbit buku itu dan memang itu kalau saya mengatakan, saya pernah debat juga dengan orang yang menjadi satu pengurus dari organisasi namanya Gibranku.
namanya Pangeran Mangkubumi. Oh. Dia bagus kalau dia mengatakan, oke Mas, nanti kalau soal Gibran, nanti kita akan defensif saja atau kita jawab dengan ilmiah. Bagus, itu yang harusnya terjadi. Anak muda harus begitu, gitu loh. Karena ini apa? anak muda, Pangeran. Anak muda, gitu. Anak muda, pendukung Gibran, pendukung Gibran, sekjen dari organisasi Gibranku, baru beberapa waktu kemarin saya ngobrol dengan dia, dan dia akan menjawab seharusnya data dijawab data. Betul. Jadi kalau kami kembali lagi ke Jokowi, kalau kami menerbitkan buku Jokowi White Paper, tidak kemudian dijawab dengan kriminalisasi tersangka. Ini kan ngaco banget, ya kan? Nggak nyambung. Ini kan Joko Sembung bawa golok, ya? Iya. Nggak nyambung. Nggak nyambung dong. Bawa golok kok. Ya nggak apa-apa dong. Artinya gini, ya, selama ini yang kita hadapi, ketika kita menulis riwayat dari Jokowi, kita membuktikan 99,9% palsu. Dan juga yang terbaru, saya membuktikan dengan bahwa Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Saya sebenarnya sudah mendapatkan beberapa pendapat. Saya kalau iya, saya katakan iya. Salah satu podcaster juga dari kelompok seberang, namanya Taufik Bilfaqih, yang judulnya adalah Bang Bil Offside. Itu harus dibaca Taufik Bilfaqih. Oh gitu ya? Ada pakai di ini ya, Bilfaqih gitu ya. Nah, dia dulu mengaku seorang anggota Bawaslu waktu itu. Dia mengatakan kalau dengan dia membaca aturan di KPU, dia sendiri jujur akhirnya kelepasan mungkin. Karena dia ngobrol dengan Agri Fanani, ya anggota Cebokor Nusantara juga. Dia bilang, ya memang Gibran tuh nggak lulus SMA. Tapi kan ada aturan KPU. Yang aturan yang nomor 19. Ngasih karpet merah itu ya. Iya. Aturan itu kan seharusnya tidak kemudian ada. Kalau aturan itu ada, dan kita kan kemarin bicara, kalau aturan itu ada, berarti ini batal demi hukum. Dia tidak jadi wali kota, otomatis putusan MK nomor 90 itu pun batal juga. Nah, kalau orang-orang yang masih ada sedikit ilmiah gitu, ya kita hormati. Tapi kalau asal termul yang hanya asal pidana, pasti tersangka. Siap. Apalagi siap buka baju Anda menggunakan pakaian dalam, dan itu kemudian dia bilang, wah ini kan karena saya pengen tampil di TV. Kalau gini kan saya nggak diundang. Walah. Dengan pembentukan tim reformasi kepolisian ini, ada harapan nggak bahwa tim ini atas nama hukum, atas nama kejujuran, kebenaran, mengintervensi persoalan ini? Kita memang tidak boleh habis atau tidak boleh putus asa di Republik ini. Apalagi kita mencoba mencari. Kalau di surat Yusuf kan hanya di surat Yusuf mengatakan hanya orang-orang apa ya? Orang-orang yang kafir, yang tidak boleh menaruh. Iya, betul. Yang tidak boleh menaruh di masa depan kan. Iya. Jadi artinya kan kita juga bisa menyampaikan bahwa ya kalau kata itu Tan Malaka Khairul Anwar mampus kau dikoyak-koyak sepi kalau ini. Betul, ya maksudnya juga gitu. Kalau orang putus asa, itu kan kemudian kita dalam kesendirian, kemudian kita nggak ketemu siapa, ya mampus dia. Saya jadi bayangan Gibran ya. Karena kan dia katanya di Sydney nggak ketemu siapa-siapa. Jadi dia mampus dia, gitu lah gitu. Ya kalau Tan Malaka ini, ya kan gitu. Jadi kita harus ingat apa optimistis dia. Baik, nggak apa-apa. Artinya gini. Artinya adalah bahwa kita harus tetap punya pandangan ke depan. Dan kita harus tetap menaruh kepercayaan. Meskipun Pak Prabowo itu kadang nganan, kadang ngiri, dan ketika ngiri dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kemudian melakukan. Nah, saya harus menaruh harapan kepada, apalagi di situ ada tokoh-tokoh yang betul. Hebat. Tadi disebutkan. Iya kan, ada Pak Mahfud, ada juga Prof. Jimli. Dan yang menarik, Prof. Jimli pun dalam diskusi santai ini ketika di salah satu acara undangan pernikahan gitu, dia nepuk saya, beliau itu nepuk saya. Lama-lama saya percaya juga ya bahwa ijazahnya itu palsu. Maaf Prof, ini saya hanya ngulangi pembicaraan Prof ketika di acara itu gitu. Dan meskipun itu guyon dan mungkin wah itu enggak bernilai hukum, enggak apa-apa. Enggak perlu bernilai hukum kalau mau diterjemahkan secara, tapi yang penting itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas, langkah apa yang akan Mas Roy lakukan? Langkah hukum tentu. Oke.
Yang jelas saya menaruh benar, artinya saya mempercayakan itu pada tim lawyer, ya gitu, dari tim pembela aktivis dan juga akademisi, kemudian dari tim yang kemudian melawan ketidakadilan yang ada, dan itu ada diantaranya jelas teman-teman yang sering juga bicara di sini kan, itu ada Ustadz Ahmad Kosinudin, ada juga Pak Abdullah Al-Katiri, ada juga tadi yang saya bersamai ketika melaporkan bersama-sama dengan Dokter Siatua ke Bareskrim ya gitu. Artinya Mas Abdul Ghafur Sangaji ya gitu. Tadi saya kan mendampingi Pak Bunatua untuk melaporkan ada pihak-pihak kepada Bareskrim yang tidak memberikan data tentang Jokowi ini. Ya, jadi kan ada beberapa pihak yang kemudian menyembunyikan ini. Selain kena undang-undang kearsipan juga kita tampilkan. Jadi insya Allah tim itu juga ada juga lawyer pribadi saya ya di bawah IDCC, di bawah juga Pak Yaya, Pak Didit dan kemudian Pak Timbo dan kawan-kawan. Kami semua dan di situ ada banyak, ada Pak Jamada Girsang, ada Pak Mulyadi, ada Pak Azam Khan, ada, dan itulah kami semuanya bergerak. Termasuk juga sebenarnya Bu Kurnia Triroyani yang menjadi tersangka juga. Klaster itu kan juga bagian dari tim hukum. Gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersama-sama dan kita tetap tegar. Nah, mungkin saya memang mohon maaf, saya tidak atau belum akan menjelaskan detail apa langkah-langkah selanjutnya. Nggak usah. Ya, kalau itu bagian dari strategi tetapi artinya tentu kita akan menolak ini, akan menjawab ini karena apa yang dilakukan penersangkaan itu benar-benar tidak sesuai. Karena satu, ya, silahkan dibaca BAP-nya, jaksa peneliti. Apakah BAP itu sah? Layak ya. Karena kan jelas di situ. Lokus dan tempus deliktinya juga tidak pas. Saya tidak ada di situ atau istilahnya belum lahir pada saat itu. Tanggal 30 April kok yang dilaporkan adalah tanggal-tanggal sesudahnya, rekaman-rekamannya. Dan kemudian bahkan kalau disebut saya ikut mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya, kan itu kata-kata itu ada di Undang-Undang ITE. Ya nggak ada semua. Ya, saya tidak pernah mentransmisikan, saya tidak pernah membuat dapat diaksesnya file itu, dan dokumen elektroniknya pun tidak kita sentuh, tidak kita ubah-ubah, selain kita teliti dengan misalnya ELA atau misalnya program-program untuk kemudian membuktikan kalau itu palsu. 2 orang mantan pejabat kepolisian, Pak Ugro Seno dan Pak Susno Duaji, wakil Kapolri. Ya, dulu Wakapolri beliau. Kemudian Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim. Pernah mengatakan bahwa ijazahnya sendiri belum dibuktikan. Iya, terima kasih. Ini gimana? Saya diingatkan. Iya, betul. Itu statement terbuka yang disampaikan. Terima kasih Pak Ugro, terima kasih Jenderal Ugro, terima kasih juga Jenderal Susno yang sudah menyampaikan pikiran yang sangat waras. Ijazahnya ini kan kalau istilahnya pemain bola, Jokowi dan tim hukumnya ini akan menggeser gawang. Mereka tidak menggeser bawang agar masuk, gitu ya. Agar masuk atau agar tidak masuk. Karena kalau sampai pembuktian terhadap ijazah, kan berkali-kali Jokowi bilang, nanti kita buktikan di pengadilan. Apa saya? Bohong. Nggak mungkin dia berani membuktikan di pengadilan. Karena kalau dibuktikan betul, akan benar bohong ijazahnya. Harusnya laporan TPUA yang pernah diberhentikan di Bareskrim itu jalan lagi. Atau Bareskrim memproses laporan-laporan lain termasuk yang dilaporkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu. Yang barusan kemarin juga melaporkan prajurit TNI. Artinya apa? Itu untuk mengadili ijazah ini, dan apakah itu pasal yang jelas dikenakan 262 dan 263 pemalsuan dokumen. Kalau kemudian tiba-tiba kami dijerat dengan pasal fitnah, pencemaran nama baik, kemudian untuk membuktikan dokumen itu kemudian dilakukan perubahan, lah dokumennya sendiri nggak pernah diperiksa. Bahkan salah satu di antara kami ketika diperiksa, ada juga yang menantang, penyidik, mana ijazah aslinya? Tunjukkan dulu ijazah aslinya. Terus? Nggak pernah ada. Artinya kalau menurut Mas Roy, ini semua banyak hal yang ganjil dalam prosesnya. Iya, ini kalau lewat jalan protokol kena genap ganjil semua ini. Baik, ganjil semua. Bahkan anekdotnya begini. Kita lewat jalan Gage, kemudian saya lewat sudah pakai mobil genap, ya, gitu. Kemudian, loh Pak, saya kan mobilnya genap. Iya, tapi Pak Roy wajahnya ganjil. Lah sama dengan ini. Artinya apa? Artinya adalah proses ini ganjil.
Harusnya ini dibuktikan dulu sampai inkrah di persidangan. Tapi kan saya juga pemirsa Madilog juga tahu berulang kali digugat di Solo, digugat dengan citizen lawsuit, digugat dengan perdata, baik itu yang gugat adalah Pak Taufik, yang gugat waktu itu zamannya masih Egy Sujana, zamannya juga yang lain, kan selalu dibikin NO, ya kan gitu. Artinya pengadilan menjadi tidak berwenang atau dengan kata takut untuk mengadili. Artinya di pengadilan nanti pun kalau misalnya sampai ke sana, saya tidak akan muncul juga. Tidak akan. Aku yakin karena tidak ada untuk pembuktiannya di pengadilan. Kan ini kan pasalnya kan bukan pasal pembuktian ijazah. Ini dalam sejarah hukum kita ini akan menjadi coreng-moreng sangat. Iya. Saya jadi ingat majalah Bubu. Coreng. Oh, coreng, rongrong. Itu. Bona, itu Bona gajah kecil berbelalai panjang. Nah, tahu nggak gajah? Nggak punya ijazah. Itu nggak. Artinya kembali ke tadi ya soal detail soal hukumnya. Karena yang diproses ini adalah pencemaran dan fitnah. Kalau bahkan penghasutan, kan nggak ada tentang ijazah. Kalau ijazah harusnya pada 262, 263. Jadi ini masyarakat harus ngerti bahwa terjadi pergeseran kembali pada pergeseran gawang tadi. Dan satu lagi, Kang Darsa, kasus atau modus semacam ini, itu kan sudah kemudian 2 anak bangsa sudah jadi korban. Dan sekarang akan tambah 8 lagi, jadi genap 10. 2 itu adalah yang pertama kali adalah Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Mereka dipidana dengan 4 tahun, tanpa sekalipun ditunjukkan ijazah aslinya. Hanya berupa fotokopi. Ini pun pasti akan terjadi begitu. Sekarang mana ijazah asli? Kalau orang waras, sekali lagi saya bilang orang waras. Tunjukkan ijazah aslinya, selesai dari awal. Jadi peluang pengadilan nanti menjadi pengadilan sesat itu besar? Waduh, sangat besar. Karena meskipun yang satu berjanji, akan saya tunjukkan ke depan sidang. Mana? Ditunjukkan. Kalau mau tunjukkan dari dulu satu. Malah dia katanya kemarin menunjukkan ke Projol itu. Judiari itu. Kan gitu. Yang dia terus lihat asli. Gimana bisa? Dia bilang asli, yang katanya ijazahnya masih di sita di polisi, masih dilakukan lab for. Kok bisa ditunjukkan? Itu kan kebohongan lagi. Mas, apakah Mas ada harapan tim bentukan yang baru ini, tim reformasi Polri ini akan sejalan dengan apa yang dipikirkan dan menjadi sikap dari Pak Ugro dan Pak Susno? Kalau tim itu tidak menjadi cacian dan bulian dari masyarakat, lakukanlah sesuai dengan perasaan dan hati, ya kan gitu. Karena apa? Kalau kejujuran itu dilakukan, maka saya tidak perlu menyampaikan imbauan kepada tim. Tapi kalau tim itu kemudian tidak melakukan tugasnya dengan betul, maka terpaksa imbauan di kaos saya ini harus saya sampaikan kepada tim itu. Meskipun sudah tetapkan TSK, tapi kita harus berpikir cerdas. Kalau tim itu nggak bisa, sido mundur ora. Sido mundur ora aku. Ya, gitu. Jadi bukan hanya kepada Gibran yang kita. Kalau tim itu benar-benar tidak bisa melakukan reformasi di kepolisian, maka ya lebih baik mundur saja. Kalau hanya kemudian menjadi kepanjangan tangan dari kelompok yang orang lain, saya sih nggak senang ya nyebut itu parcok gitu. Saya nyebut polisian lah gitu. Ya, polisi itu karena saya sih sangat menghormati institusi Polri, gitu. Dan saya juga sering menjadi ahli di sana. Kok ya tega-teganya gitu loh, memberikan sebuah status yang status itu sangat-sangat tidak tepat, sangat-sangat melakukan pengkhianatan lah terhadap undang-undang ITE yang kita buat untuk transaksi elektronik, bukan untuk mempidanakan orang. Itu makanya dulu saya sangat gercep ketika menjadi anggota DPR, ketika sudah itu terjadi pada kasus pada Prita Mulyansari, kan kemarin kita revisi undang-undang ITE itu. Ketika undang-undang itu kita revisi menjadi undang-undang 19 tahun 2016, jalan bagus. Ketika saya sudah nggak jadi DPR lagi, ternyata malah Undang-Undang 32 dan 35 pasal 32 dan 35 kemudian dilakukan dengan penahanan yang bukan penahanan, pasal yang kemudian
anunya tuntutannya sangat tinggi sehingga bisa dilakukan penahanan. Selain harapan pada tim ini, tim reformasi Polri yang baru dibentuk tadi itu, Mas berharap pada publik, apa yang bisa dilakukan publik? Karena mungkin publik juga kan begini, buku sudah tersebar, mereka bisa baca. Dari podcast ke podcast, dari satu bukti ke bukti lain, yang kemudian itu juga satu demi satu terkuak. Mereka juga berpikir. Kalau kita, apa yang bisa dilakukan netizen, sampaikan ini, warga? Kalau saya sampaikan ini, nanti kalau para otak-otak yang cekak, yang IQ-nya, hasutan, itu nanti kira kita menghasut rakyat. Tapi rakyat Indonesia jangan kemudian seperti kalau saya yang dulu pernah saya pakai, jangan sebodoh wapresmu gitu loh. Ya kan gitu. Jadi harus cerdas membaca ini. Karena kalau sekarang ini tidak direformasi, tidak hanya akan 2 + 8 10. Tapi mungkin nanti ratusan orang akan kembali menjadi korban dari rezim, mungkin ex-rezim yang masih menggunakan makstatnya, kekuasaan itu untuk menjalankan hukumnya kepada rakyat, dan rakyat kemudian akan menjadi tertindas. Katanya dari 8 orang ini sebetulnya belum semua diperiksa. Betul. Ini kan aneh lagi. Jadi dari 12 itu, dan itu dikatakan oleh Brigjen Ade Ari kemarin, minggu yang lalu kalau nggak salah, beliau mengatakan. Jadi kami sudah nah itu saya anggap Polri waktu itu masih benar-benar clean ya gitu. Tapi kemudian melihat arah angin yang kemudian angin ke bawah angin bus kemarin itu, ya itu. Jadi dari 12 yang sudah statusnya terlapor, ada satu justru yang sebenarnya itu adalah yang pernah melaporkan di Barreskrim, kemudian terkait dengan tanggal 26 Maret 2025 dan tanggal 22 Januari 2020. Jadi itu adalah lokomotifnya. Ya ibaratnya kereta itu kan, harus kalau ditarik. Lokomotifnya sebenarnya nggak narik atau nggak diperiksa kan gerbongnya berhenti. Kan ini kan masih lokomotif, bukan seperti lokomotif KAI sekarang yang di depan tuh ada mesin dan kemudian gerbongnya tuh bisa jalan sendiri karena di situ ada masing-masing ada mesinnya. Jadi sebenarnya mau narik banyak banget nggak masalah karena masing-masing ada. Nah ini saya sebut saja lah inisial ES kan memang belum pernah diperiksa, Prof. Egy Sujana. Oh iya, Egy Sujana. Iya, kan belum pernah diperiksa. Dan sudah ditersangkakan? Sudah, kan kasihan juga beliau. Belum pernah diperiksa, ya, tapi sudah ditersangkakan. Ini kan ngaco banget gitu loh. Iya. Artinya apa? Artinya Kepolisian Republik Indonesia yang di hal ini adalah Polda Metro Jaya. Ya, tolonglah benar-benar lakukan tindakan hukum itu kalau mau disebut sebagai presisi. Ya kan itu. Kalau begitu, melihat segala yang tadi disampaikan, apa kabar reformasi Polri ini? Ya, itulah harusnya yang terjadi. Dan apa kabar kan gini, sebelum tim yang dibentuk hari ini, itu kan sebenarnya Polri katanya sudah membentuk tim reformasi sendiri kan? Betul. Itu tadi jawabannya. Apa kabar? Ya nggak ada kabar. Iya kan? Kok masih melakukan hal-hal yang nanti, sekali lagi, kalau jaksa peneliti itu benar-benar jujur, benar-benar harusnya dia akan bilang, ini nggak laku nih BAP ini. BAP kok jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya semua. Artinya pertanyaannya menjadi tidak sesuai. Karena pertanyaannya salah. Kasus yang dilakukan, apa yang dituduhkan ke saya, locus delicti dan tempus delicti itu, tidak pernah saya ada di situ. Ya kan, 26 Maret, sebuah acara di Jakarta Pusat, saya tidak hadir di situ, dan saya juga tidak mengerti, dan istilahnya saya belum quote and quote belum lahir di kasus ini. Karena saya mulai meneliti ini, itu sebenarnya setelah ada postingan dari Dian Sandi pada 1 April. Baru kemudian saya ikut karena itu berwarna. Dan baru kemudian ketika tanggal 15 April saya melakukan pulang kampus, ya bukan pulang kampung, pulang kampus ke Universitas Gadjah Mada. Dan tidak ada pasal penghasutan yang ada. Kalau itu mau disebut saya menghasut di situ, nggak ada. Dan itulah kemudian Joko Widodo melaporkannya pada saat 30 April. Harusnya stop di situ time-nya. Ya kan? Kok kemudian yang di barang-barang buktinya itu adalah yang Mei, Juni. Lah ini kan ngaco semua gitu. Rakyat memang saya harus strategi. Kalau Anda dikenakan kemudian itu dikatakan itu pengembangan, nggak boleh. Pengembangan kok kemudian mundur dari tanggal pelaporan. Ibaratnya ada orang lapor kepada Kang Darsa tadi, ya kemudian yang dilaporkan itu peristiwa-peristiwa sesudahnya.
Oke. Ini kan aneh, bin ajaib, dan kalau kata Sri Mulat, Ya. hil yang mustahil. Oke. Nah, Itu tahun 90-an. Iya. Kalau saya waktu kecil ada nyanyian begini. Apa itu? Sungguh aneh bin ajaib. Bing Selamat ya? Iya. Mas begini. Ya itu Bing Selamat yang bagus. Ada juga Bing Selamat tahun 65 yang lagunya nggak boleh dinyanyikan. Oh iya betul. Iya. Berkaitan dengan 65. Iya. Yang ada di film pengkhianatan itu. Iya betul. Ya. Bagaimanapun kan ada orang-orang di sekitar Mas. Ya. Ada istri, ada keluarga, ada ibu kalau masih ada. Ya, ada. Ibu bagaimana mereka melihat sikap mereka setelah ya alhamdulillah penetapan ini? Setelah tadi mereka beliau-beliau itu mendengar ya, istri saya juga mendengar langsung dan langsung saya beritahu karena saya mendengar pertama kali itu di kendaraan ya, karena saya memang sudah diberitahu juga, Mas standby lo ya kalau nanti ada penuntut. Oke, dan kira-kira jam 10 lebih ada breaking news dan kemudian saya lihat Kapolda Metro Jaya ya, Irjen Asep ya. Kemudian orang Sunda ada di situ ya, dan membuat itu ya udah ya saya beritahulah gitu, dan alhamdulillahnya apa, semuanya menyatakan kuat Mas, kita doakan tegakkan kebenaran ya, dan tidak hanya 1, 2 mostly ya yang ada di dalam WA saya, termasuk dukungan dari komunitas Australia yang luar biasa, ada banyak sekali tadi yang mengirim karena mereka pertamanya mempertanyakan benarkah berita ini Mas, gitu dan banyak sekali. Ini benar nih, nggak usah saya sebutkan ya, ada siapa-siapa ya. Tapi yang menawarkan ada buktinya ya, buktinya adalah ada WA saya tidak jawab tadi. Iya, menawarkan selaku ahli, termasuk salah seorang profesor yang dulu dikenal sebagai termul, ya, tapi sudah, nggak usah saya sebut lah, ya, itu profesor ahli komunikasi, ya. Kemudian ada juga mantan komisi penyiaran juga yang ikut juga menawarkan sebagai ahli, mantan anggota KIP juga, ya. Semuanya menawarkan diri, Mas. Ini benar-benar kacau gitu. Dan termasuk jenderal-jenderal yang memang beliau tidak WA ke saya, tapi saya membaca statementnya. Gitu. Dr. Taufik juga dari Solo yang juga memberikan video yang kemudian disebar ke masyarakat yang dukungannya. Terima kasih untuk semuanya. Dan insya Allah kita bergerak bersama dan kita lawan yang namanya ini ketidakadilan dan juga hal yang nanti akan merugikan atau akan bahkan akan menjadi kerugian bagi masyarakat Indonesia kalau kami tidak melawan. Jadi hanya satu kata? Ya, lawan. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih. Sobat Mandilog, pada akhirnya perkara ijazah palsu ini bukan hanya soal benar atau salahnya sebuah dokumen, tetapi cermin dari kualitas ruang publik kita. Kita menyaksikan betapa mudahnya bangsa terbelah oleh isu yang semestinya bisa diselesaikan dengan cara sederhana lewat verifikasi dokumen resmi. Namun, ketika kecurigaan, antipati politik, dan arsitektur informasi yang kusut ikut bermain, fakta pun sering tenggelam di balik gema-gema narasi. Penetapan tersangka Mas Roy Suryo dan kawan-kawan mungkin akan dibaca sebagai kemenangan satu kubu dan kekalahan kubu lain. Padahal maknanya bisa lebih dalam. Ini ujian bagi kepolisian. Apakah aparat bekerja berdasarkan hukum atau sekadar mengikuti apa yang tadi Mas Roy katakan, arah angin politik. Di hari yang sama, Presiden Prabowo membentuk Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Kasus ini justru menjadi batu uji pertama. Apakah Polri akan menjadi institusi yang jernih, transparan, dan setara di depan hukum, atau tetap menjadi arena tarik-menarik kuasa yang menimbulkan sinisme tak berkesudahan? Kita berharap tentu tidak demikian. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roy. Terima kasih Kang Dasar.